Perkenalkan, nama saya Tasya Adelia Putri dengan NIM 2110853013. Di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar hasil saya yang berjudul Upaya yang dilakukan Bella Hadid dalam mendukung Palestina tahun 2023-2024. Masuk pada bab pertama, yaitu pendahuluan. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah berangkat dari fenomena celebrity activism, yang dimana keterlibatan selebriti dalam isu-isu global dalam konteks konflik Israel dan Palestina. Di sini Bella Hadid muncul sebagai figur yang sangat vokal untuk menyuarakan dukungannya terhadap Palestina. Walaupun di sini Bella Hadid menghadapi banyak tantangan, tetapi dia selalu vokal untuk menyuarakan tentang isu ini, yang akhirnya memunculkan pertanyaan penelitian bagaimana upaya yang dilakukan Bella Hadid dalam mendukung Palestina tahun 2023-2024. Dengan tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk aktivisme Bella Hadid, sedangkan manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat akademik, yaitu memperkaya kajian ilmu hubungan internasional, dan manfaat praktik sebagai referensi peran aktor negara dalam advokasi global. Kerangka konseptual yang saya pakai dalam penelitian ini yaitu teori dari celebrity activism dengan 3 level kontribusi. Yang pertama itu adalah public awareness, fundraising, dan political lobbying. Metode penelitian digunakan yaitu deskriptif dengan analisis yaitu berupa crawling data untuk indikator public listing, dan menggunakan data primer dan data sekunder. Selanjutnya itu masuk pada bab 2, yaitu dukungan global dalam mendukung Palestina. Yang pertama itu adalah 2.1 definisi solidaritas global. Solidaritas pada dasarnya diartikan sebagai rasa kebersamaan, keterikatan, dan tanggung jawab bersama yang muncul di antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu dan menghadapi tantangan bersama. Konsep ini berakar pada pengakuan akan adanya kepentingan kolektif dan kesadaran dalam keberlangsungan satu pihak, yang bergantung pada dukungan dan kontribusi pihak lain. Dalam salah satu contoh solidaritas global yang memiliki dampak besar adalah dukungan internasional terhadap perjuangan rakyat Palestina. Dukungan ini tidak hanya dapat dari negara-negara Timur Tengah, tetapi juga dari belahan dunia, mencakup pemerintah, organisasi internasional, lembaga swadaya masyarakat, hingga individu dan tokoh publik. Selanjutnya, konflik yang terjadi di antara Israel dan Palestina tahun 2023 sampai 2025. Pada 7 Oktober 2023, Hamas, kelompok bersenjata berpalestina yang berpusat di Gaza, itu melakukan penyerangan terhadap Israel yang menewaskan 1.224 orang. Serangan ini dibalas oleh Israel dengan ekspansi ke Palestina secara besar-besaran hingga Juni 2025 ini sudah tercatat 56.156 korban jiwa, termasuk anak-anak 15.000 anak-anak. Selanjutnya itu adalah respon internasional terhadap konflik Israel dan Palestina ini. Konflik Israel dan Palestina ini memicu respon internasional yang sangat beragam. Di salah satu sisi, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan sebagian besar negara barat itu memberi dukungan penuh kepada Israel dengan dalih hak untuk membela diri.
Dukungan ini diwujudkan dengan bentuk bantuan militer, pelindungan diplomasi di forum internasional, dan penghalangan reduksi gencatan senjata di Dewan Keamanan PBB. Pada saat yang sama, lembaga internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional atau ICIC dan Mahkamah Internasional mengambil langkah hukum terhadap Israel. Pada 21 November 2024, ICIC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel atas dugaan kejahatan perang. Selanjutnya itu adalah pihak dari blok negara Global South seperti Afrika Selatan, Brazil, dan Turki yang mayoritas anggota Liga Arab menuntut pemberhentian kekerasan dan desakan gencatan senjata. Afrika Selatan bahkan mengajukan gugatan ke ICC pada Desember 2023. Selanjutnya itu adalah organisasi internasional seperti PBB dan badan-badannya juga mengeluarkan peringatan keras terkait krisis kemanusiaan di Gaza. Selanjutnya itu adalah bentuk solidaritas global dalam mendukung Palestina. Solidaritas global dalam mendukung Palestina pada tahun 2023 hingga 2005 terwujud dalam berbagai bentuk nyata yang mencakup dukungan kemanusiaan, diplomasi internasional, serta aksi sosial dari masyarakat sipil dan tokoh publik di seluruh dunia. Beberapa seperti Indonesia, Malaysia, dan Pakistan secara konsisten mengirim bantuan kemanusiaan berupa makanan, obat-obatan, dan peralatan medis ke Gaza, serta menyuarakan kecaman atas agresi yang menimpa rakyat Palestina. Selain itu, negara Afrika seperti Afrika Selatan dan Aljazair turut memberi bantuan kemanusiaan dan menekan Dewan PBB agar menegakkan gencatan senjata melindungi warga sipil Palestina. Di Uni Eropa, negara-negara seperti Swedia, Irlandia, dan Norwegia aktif memberi bantuan kemanusiaan dan secara tegas mengecam kekerasan di Gaza. Selanjutnya itu ada berbagai negara dan organisasi internasional seperti Uni Eropa dan negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam serta secara konsisten menyalurkan bantuan bagi rakyat Palestina. Bantuan tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan pokok, layanan kesehatan, serta dukungan bagi para pengungsi. Selain dukungan negara, soliditas global juga muncul dari masyarakat sipil melalui aksi penggalan dana, demonstrasi damai, dan penyebaran kesadaran tentang penderitaan rakyat Palestina. Kontribusi aktif masyarakat sipil dan organisasi global dapat memperjuangkan hak-hak Palestina dari tahun 2023 hingga 2005 sangat signifikan dan beragam. Masyarakat sipil di berbagai negara menggelar aksi solidaritas, demonstrasi, serta kampanye penggalan dana dan kesadaran publik. Selain demonstrasi penggalan dana dan advokasi tradisional, masyarakat sipil memanfaatkan platform media sosial serta digital untuk menyebarkan informasi. Dengan adanya munculnya hashtag Save Gaza, hashtag Free Palestine, yang digunakan di berbagai platform media sosial seperti di Twitter, Instagram, dan TikTok. Dengan begitu juga muncul influencer, aktivis, dan selebritis seperti Bella Hadid yang menggunakan media sosial mereka untuk membagikan berita terkini, video saksi, dan data kemanusiaan yang memicu kesadaran global serta tekanan pada pemerintah dan organisasi internasional. Selanjutnya itu ada aktor-aktor yang terlibat dalam solidaritas terhadap Palestina. Aktor-aktor yang terlibat itu negara dan pemerintah, itu ada Indonesia, Malaysia, dan Pakistan, dan lain-lain. Selanjutnya itu adalah organisasi internasional, ada PBB, UNRWA, UCA, dan organisasi OKI dan Uni Eropa. Selanjutnya itu ada NGO, itu ada Amnesty International, Human Rights Watch,
Medical Aid for Palestine, dan International Committee of the Red Cross. Selanjutnya itu ada tokoh publik seperti Bella Hadid, Mark Ruffalo, Angelina Jolie, dan Gigi Hadid. Selanjutnya itu adalah bab 3. Bab 3 menjelaskan tentang Bella Hadid dalam mendukung Palestina. Yang latar belakang dari Bella Hadid itu sendiri, Bella lahir pada yang bernama lengkap Isabella Khair Hadid, lahir pada 9 Oktober tahun 1906 di Washington DC, yang merupakan model paling berpengaruh di dunia fashion. Bella Hadid ini dibesarkan di Santa Barbara, California. Bella juga memiliki darah keturunan Palestina itu dari ayahnya. Pada puncak ketenaran tahun 2023, Bella Hadid ini memutuskan mengambil jeda untuk fokus pada kesehatan mental dan fisiknya. Bella pindah di sana Bella kembali menekuni dunia sebelum Bella ini mengambil jeda. Bella itu fokus berkuda dan tetap ikut menyuarakan di balik kesuksesannya citra sebagai ikon mode. Bella Hadid memiliki latar belakang keluarga yang kaya akan sejarah. Bella Hadid tumbuh besar di Santa Barbara, California sebagai putri dari Muhammad Hadid, pengusaha real estate keturunan Palestina. Di balik kesuksesan Bella menyimpan sejarah yang silsilah keluarga yang sangat erat dengan sejarah Palestina. Kakeknya Anwar Muhammad Hadid dan neneknya Khariyah Dair Hadid berasal dari Nazaret. Pada tahun 1948, keluarganya mengalami peristiwa tragis Nakba ketika mereka diusir dari rumahnya di Palestina dan menjadi pengungsi di berbagai negara seperti Suriah, Lebanon, dan Tunisia sebelum akhirnya berimigrasi ke Amerika Serikat. Peristiwa Nakba pada tahun 1948 sangat memahami warisan keluarga dan sikap Bella Hadid terhadap Palestina. Nakba yang berarti bencana atau katastrofi dalam bahasa Arab merujuk pada ekspulasi dan pengusiran paksa sekitar 750.000 rakyat Palestina dari tanah air mereka selama pembentukan negara Israel. Peristiwa ini tidak hanya menyebabkan pengungsi massal, tetapi juga trauma kolektif dan mendalam dan terus diwariskan turun-temurun bagi keluarga Palestina, termasuk keluarga Bella Hadid. Keluarga ayah Bella sendiri, Muhammad Hadid, adalah bagian dari generasi yang mengalami langsung pengusiran tersebut. Mereka terpaksa meninggalkan rumah dan tanah leluhur mereka di Nazaret, Palestina, dan menjadi pengungsi. Akibat Nakba, keluarga Hadid selanjutnya itu Bella pernah mengungkapkan keterikatan pribadi sekaligus sikap solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina. Bella Hadid menekankan bahwa dirinya adalah anak dari seorang penyintas Nakba dan cucu dari generasi yang secara langsung mengalami tragedi tersebut. Sehingga peristiwa Nakba bukan sekadar sejarah tetapi bagian dari identitas keluarga Bella itu sendiri. Selanjutnya itu adalah partisipasi dari Bella Hadid. Dalam mendukung Palestina. Pada tahun 2017, Bella Hadid menyuarakan pendapatnya terkait keputusan Presiden Amerika saat itu, yaitu Donald Trump, yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
pada saat itu Bella memposting sebuah foto unggahan di Instagramnya, yaitu kota Yerusalem yang berwarna yang berlangit jingga, dan menuliskan menjelaskan di captionnya dengan itu yang menjelaskan bahwa Bella Hadid mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap situasi ketidakadilan yang dialami rakyat Palestina. Bella menekankan bahwa penderitaan tersebut bukan hanya isu kontemporer, melainkan bagian dari warisan kolektif yang dirasakan secara emosional oleh dirinya, keluarga, dan komunitas keturunan Palestina. Bella Hadid memandang Yerusalem sebagai kota yang seharusnya menjadi rumah bagi semua agama. Namun konflik yang terjadi justru menjauhkan masyarakat dari cita-cita perdamaian global. Unggahan tersebut memperoleh 1 juta tanda suka dari pengguna Instagram meskipun kolom komentarnya dinonaktifkan. Selanjutnya itu adalah unggahan setelah unggahan tersebut pada tanggal 8 Desember Bella melihat demonstrasi yang bertuliskan demonstrasi Free Palestine di London. Nah, saat itu Bella langsung menghadiri acara Tech Zephyr di London, melihat demonstrasi tersebut dan ikut serta dalam protes tersebut walaupun masih menggunakan gaun putih dari acara sebelumnya. Selanjutnya itu Bella pada 15 Mei 2021 Bella mengikuti demonstrasi di New York. Para masyarakat yang ikut pada unjuk rasa itu turun ke jalan baik di Brooklyn untuk menunjukkan dukungan di tengah keberlanjutan kekerasan dari konflik Palestina. Hal yang Bella lakukan itu terus berjalan sampai pada konflik terjadi pada 2023, yang dimana Bella mendukung sebuah petisi yang berjudul Artists from Ceasefire, yang merupakan sebuah inisiatif yang mengajak artis dan seniman untuk menyuarakan gencatan senjata di Gaza, Palestina. Petisi tersebut ditujukan kepada Presiden Amerika Serikat pada saat itu, Joe Biden, agar segera mengambil tindakan menghentikan kekerasan dan perang yang terjadi di Gaza. Selanjutnya Bella Hadid juga pada tahun 2024 menampilkan dirinya menggunakan kain bermotif kafir merah putih. Melalui foto itu Bella menegaskan bahwa Palestina selalu ada dalam pikirannya, darah, dan hatinya. Selanjutnya itu ada tantangan yang dilewati Bella Hadid dalam mendukung Palestina. Bella Hadid ini menghadapi tantangan berat dalam menyuarakan dukungannya bagi Palestina. Salah satu tantangan utama yang dihadapinya adalah serangkaian ancaman pembunuhan yang terus berdatangan. Ancaman-ancaman ini tidak hanya mengincar dirinya secara pribadi, tetapi juga melibatkan keluarganya dan membuat mereka sangat terancam dan tidak aman. Bahkan nomor telepon pribadi Bella Hadid sendiri itu ikut tersebar, yang memicu keluarganya menerima berbagai bentuk teror melalui media sosial, email, dan pesan langsung yang berisi deskripsi grafis dan ancaman kekerasan. Selanjutnya itu juga berupa selain ancaman fisik dan psikologis, Bella juga menghadapi stigma sosial yang besar. Bella Hadid sering dicap sebagai pembenci Israel dan dituduh sebagai terorisme hanya karena keberaniannya mengkritik kebijakan pemerintah Israel. Selanjutnya itu adalah bab 4 berisi tentang upaya yang dilakukan Bella Hadid dalam mendukung Palestina. Dalam bab ini yang pertama itu adalah Bella Hadid sebagai selebriti aktivisme. Dalam dinamika hubungan internasional kontemporer, selebriti tidak hanya berperan sebagai ikon budaya, tetapi juga aktor negara yang mampu
memengaruhi wacana global. Fenomena ini dikenal sebagai istilah celebrity activism, yaitu keterlibatan figur publik dan memperjuangkan isu-isu global. Dalam fenomena pertumbuhan celebrity activism ini didorong dari berbagai faktor eksternal seperti satu, sejak tahun 1997 PBB telah memanfaatkan figur publik seperti aktor, musisi, atau aktor untuk mengangkat isu-isu global dengan tujuan memperluas jangkauan pesan ke masyarakat internasional. Strategi ini serupa juga digunakan oleh NGO yang melibatkan selebriti seperti sarana efektif untuk meningkatkan public awareness, mobilitas, dukungan masyarakat, dan pendorong perhatian pemerintah terhadap isu tertentu. Yang kedua itu, selebriti di masa sekarang memiliki kebebasan yang besar baik dalam bertindak maupun berbicara, hingga selebriti dapat berpartisipasi lebih dalam berbagai isu. Bella Hadid merupakan salah satu contoh dari fenomena ini. Sebagai seorang model internasional dengan latar belakang keturunan Palestina, Bella Hadid menjadikan identitas kulturalnya sebagai fondasi moral untuk konsisten menyuarakan isu Palestina ini. Aktivismenya meliputi partisipasi dalam demonstrasi, penggunaan media sosial untuk penyebaran informasi, hingga kontribusi finansial melalui organisasi kemanusiaan internasional. Sebagai seorang aktor negara, Bella berperan penting dalam mengadvokasi transnasional. Si Bella merupakan pengguna media sosial dengan 6 juta pengikut sebagai platform untuk menyuarakan solidaritas terhadap Palestina dan menghadiri aksi demonstrasi di ruang publik. Keterlibatan Bella juga menunjukkan kompleksitas dalam celebrity activism. Bella sering mendapat tekanan baik dari industri mode global yang khawatir kehilangan pasar di negara-negara pro Israel, maupun dari opini publik yang menuduhnya yang menyebar kebencian. Meski demikian, Bella tetap mempertahankan konsistensi sikapnya. Hal ini mencerminkan konsep double-edged sword of celebrity activism, yaitu aktivisme selebriti dapat menghasilkan dampak positif bagi advokasi global, tetapi sekaligus membawa risiko sosial dan profesional. Selanjutnya itu adalah analisis upaya yang dilakukan Bella Hadid dalam mendukung Palestina. Yang pertama yaitu dari public awareness sendiri. Salah satu kontribusi yang paling signifikan dari Bella Hadid mendukung Palestina adalah upayanya meningkatkan kesadaran publik atau public awareness. Dalam hal ini, dari data Anchorman yang diperlihatkan adanya lonjakan interaksi pada momen-momen eskalasi konflik. Misalnya pada 27 Oktober 2023, salah satu unggahan Bella Hadid mencatat 4 juta likes dan 93 komentar, yang dimana pada komentar tersebut dengan lebih dari 7.900 komentar berisi dukungan pada simbol love yang berarti dukungan, dan komentar terhadap bendera Palestina berupa 2.000 komentar, dan 4.000 komentar yang menyuarakan simbol semangka, yaitu simbol dukungan terhadap Palestina. Lonjakan ini setiap kali Bella Hadid mengunggah postingan, hal tersebut mampu memobilisasi perhatian dan empati global. Selanjutnya itu memasuki 2023, engagement tetap tinggi dengan rata-rata lebih dari 1, juta likes per unggahan, terutama pada momen-momen tertentu seperti peringatan tahun tragedi di Palestina atau sebuah gencatan senjata. Selanjutnya, tanggapan publik mengenai Bella Hadid juga dapat dilihat dari salah satu tanggapan yang disampaikan oleh masyarakat melalui X mengenai konsisten Bella Hadid menyuarakan kebebasan Palestina, bahkan meluas hingga mendapat respon dari publik yang bukan penggemarnya. Konsisten Bella Hadid dalam menyuarakan
Palestina juga mendapat dukungan oleh publik karena adanya keberanian Bella Hadid yang terus tanpa henti mengunggah postingan tentang Palestina. Semua berita mengenai Bella Hadid dan dukungan terhadap Palestina membuat publik semakin sadar akan apa yang terjadi di Palestina, dan mereka juga mendapatkan informasi tentang konflik itu dari Bella Hadid. Hal ini sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh teori celebrity activism yang selebriti memiliki kekuatan untuk menumbuhkan kesadaran publik terhadap hal-hal yang terjadi. Selanjutnya itu ada fundraising. Selebriti mempunyai dampak yang besar terhadap mobilitas masyarakat untuk terlibat dalam donasi. Keterlibatan selebriti dalam penggalangan dana dapat menarik perhatian sektor swasta dan masyarakat luas untuk terlibat. Pada tahun 2024, Bella Hadid bersama dengan saudaranya Gigi Hadid diberitakan itu telah memberi sumbangan kepada anak-anak dan keluarga di Palestina berupa 1 juta US dollar atau sekitar 16,2 miliar. Kakak beradik ini telah menyumbangkan donasi secara kolektif lewat 4 organisasi itu adalah Help Palestina Children Revival Fund, terus World Center Chicken, World Center Kitchen. Selanjutnya itu United Nations Relief of War Agency. Selain memberi donasi, Bella Hadid juga mengunggah tautan donasi di profil Instagram pribadinya. Salah satu tautan yang dibagikan oleh Bella Hadid adalah link donasi yang ditujukan untuk anak-anak Palestina yang menjadi korban kekerasan dari Israel. Bella Hadid juga memberikan tautan donasi yang ditujukan untuk salah satu keluarga di Palestina yang menjadi korban kekerasan. Hal tersebut dilakukan Bella Hadid agar pengikut di Instagramnya dan orang-orang yang mengunjungi profil Instagramnya termasuk masyarakat global dan mengetahui tentang info tersebut, sehingga adanya kesadaran dan kemauan masyarakat untuk turut memberi dukungan berupa dana atau mereka dapat melakukan donasi melalui tautan yang dibagikan Bella Hadid melalui Instagram. Selanjutnya itu adalah political lobbying. Hal ini halnya sama dengan kesadaran publik dan penggalangan dana atau fundraising. Lobby politik ini juga mempengaruhi keputusan politik. Keterlibatan selebriti dalam mempengaruhi keputusan tentang isu-isu dan agenda yang menjadi 68 fokus mereka. Namun keberhasilan keterlibatan selebriti dalam political lobbying ini tergantung pada sejauh mana perjalanan atau sejauh mana kebijakan bisa dibuat oleh pemerintah. Di tahun 2023 hingga 2024, Bella ini aktif menyuarakan pendapatnya dan beberapa kali mengunggah kritikan terhadap pemerintah melalui Instagramnya. Di unggahan tersebut, Bella menyatakan kekecewaannya terhadap Israel dengan nada sarkas seperti kemana perginya uang pajak yang kita bayarkan, terus terima kasih Biden yang seperti itu. Pada unggahan lainnya, Bella juga memberikan kritik kepada anggota parlemen yang menyatakan bahwa Palestina tidak ada. Di unggahan tersebut, Bella menuliskan, silakan cek paspor ayahku dan orang-orang Palestina yang sudah kalian bunuh, tanah Palestina yang kalian rebut, dan keluarga Palestina yang harus kehilangan kehidupan. Semua ini terjadi pada suatu hari. Ada orang yang menganggap Palestina adalah miliknya dan hanya miliknya. Namun dalam upaya political lobbying ini tidak terjadi perubahan yang signifikan karena tidak ada kelanjutan dari pemerintah atau organisasi internasional yang membuat kebijakan dalam upaya Bella Hadid ini.
Maka dapat disimpulkan bahwa dalam keberhasilan hasil penelitian dari upaya yang dilakukan Bella Hadid dalam Palestina tahun 2023-2005 dengan kerangka konsep teori celebrity activism yang dapat disimpulkan bahwa Bella Hadid memanfaatkan statusnya sebagai figur publik global untuk menadvokasi isu-isu Palestina melalui 3 dimensi utama, yaitu public awareness, fundraising, dan political lobbying. Dalam aspek public awareness, Bella Hadid secara konsisten menggunakan media sosial, khususnya Instagram, untuk menyebar informasi terkini mengenai kondisi kemanusiaan di Palestina, termasuk data korban, infografis, liputan media internet, serta simbol-simbol budaya Palestina seperti kafia dan bendera Palestina. Selanjutnya itu pada dimensi fundraising, Bella Hadid bersama saudaranya telah menyumbang sebesar 1 juta US dollar dan ikut menyuarakan dan membagikan link tautan donasi. Selanjutnya itu pada political lobbying, Bella melakukan tindakan bentuk soft lobbying yang memanfaatkan pengaruhnya untuk memberi tekanan moral kepada para pemerintah dan pengambil kebijakan. Penelitian ini juga menemukan bahwa Bella Hadid juga menemukan bahwa menghadapi tantangan besar dalam perjuangannya, termasuk pemutusan kontrak kerja dan pengancaman pembunuhan. Sekian hasil dari seminar hasil saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.